Apakah kita dapat usul sampai kepada rasa memandang Allah itu dengan zikir-zikir yang diajarkan guru? Tentu, karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih, ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut aku, jika dia mengenang-enang aku. Jadi sebenarnya Allah itu sudah bersama kita, Pak. Cuma kita yang tidak merasa bersama Allah, karena kita belum kenal kepada Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, Allah itu tiada satu biji zarah pun di alam semesta, melainkan di situ ada Dia, pandangnya, ilmunya, rahmatnya. Maka Allah ini dekat sekali. Tapi Allah itu paling dekat ke dalam diri manusia, karena diri manusia yang paling dalam itu adalah hembusan dari zatnya. Maka kedekatan diri manusia tidak hanya kedekatan ilmu, kedekatan zikir, tapi kedekatan penghembus dengan yang dihembuskan, sangat dekat. Tapi jangan merasa GR dulu lalu merasa jadi Tuhan. Itu kelompok kebatinan yang zanadiqah, aliran zindiq, yang dulu oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh pernah ditegur. Mereka mengatakan di dalam diri kami ada wujud Allah. Kelompok ini ditegur oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dia seorang mursyid Tariqat Qadiriyah, guru dari Yusuf Al-Makassari. Yusuf Al-Makassari ketika hendak mau berangkat ke Mekah, dia ngambil talqin zikir dulu ke Aceh kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dalam kitabnya. Jadi guru-guru kita dulu bertorikot semua, Pak. Bapak sebut semua pahlawan muslim semuanya bertorikot. Pangeran Diponegoro, torikotnya Syafariyah. Pangeran Antasari di Banjarmasin, torikotnya Samaniyah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung berguru kepada Syekh Abdul Samad, dan juga guru Syekh Abdul Samad yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman berguru kepada Imam Samad. Semuanya berguru. Gak jauh dari Pontianak ini ada Sambas. Dulu di tanah Mekah ada orang yang imigrasi dari Sambas, namanya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau pun berguru kepada banyak orang dan punya murid pun dari Arab dan selain Arab, habaib dan selain habaib. Dia punya dua zikir, zikir Naqsyabandiyah dan zikir Qadiriyah. Bernamalah Tariqat dia, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Apa salahnya disebut nama tarikat dia Tariqat Sambasiyah? Tapi dia tidak mau sebut. Dia tidak mau menisbatkan zikir ini kepada kampungnya, tapi dia menisbatkan zikir ini kepada aslinya. Dan saya duduk di samping saya ada yang mewarisi ilmunya, murid dari Abah Jajan, ya. Alhamdulillah, bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bersanad nggak nyampe, Pak. Coba naik lantai 2 tanpa tangga, bisa nggak? Imam Sufyan Ats-Tsauri ahli hadis mengatakan, engkau jika ingin naik lantai 2 tanpa tangga, itulah yang disebut orang ingin belajar hadis Nabi tidak pakai guru, ingin usul kepada Allah tapi tidak bertorikot. Itu namanya halu. Tahu halu? Maka untuk usul kepada Allah wajib berguru, wajib berguru, ya. Pertanyaan kedua beliau, yang usul itu apa? Yang dipandang itu apa? Jangan salah mandang. Kolbu ini tidak sanggup memandang Allah. Kolbu itu hanya sanggup dipandang. Tapi sekali merasa dipandang itu muncul, mungkin antum akan bergetar. Baru sebut namanya. Jika terkoneksi kolbu dengan yang punya nama, wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbu. Kalau kolbu bergetar, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Surat Az-Zumar. Jika disebut ayat Allah, dibacakan nama Allah, bergetar, merinding seluruh tubuh. Makanya diekspresikan dengan zikir yang bersuara supaya tubuh ini tidak meracau.
nggak sakau, Pak. Jadi zikir itu dia punya candunya lebih dahsyat daripada narkoba, dan dia menghadang narkoba. Makanya dulu Sahibul Wafa, ya, Syekh Abah Anom itu ngobatin orang kecanduan pakai zikir keras untuk melawan sakau. Orang sakau dibawa zikir keras, sembuh, pasti sembuh. Karena zikrullah, la ilaha illallah adalah afdal zikir, zikir paling dahsyat. Langit bumi pun runtuh kalau la ilaha illallah ada. Nabi Musa bertanya, ya Rabb, khussani bi'amali, khususkan dong aku dengan satu amal ya Allah. Itu Nabi Musa, karena beliau bisa berbicara dengan Allah. Apa kata Allah? Kul ya Musa, la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, ini mah semua orang juga tahu, saya pengen yang spesial. Nabi Musa aja alay dikit ya tapi sama Allah, manja-manjanya dengan Allah. Karena Allah itu nggak tegang, Pak. Allah itu senang dengan hamba yang bermanja-manja, yang beralay-alay ria dengannya. Itu yang disebut munajat. Munajat itu artinya bermanja-manja kepada Allah. Jangan manja-manja dengan makhluk, kecewa. Beralay-alaylah dengan Allah. Ya Rabb, ya Allah, gitu. Itu namanya beralay-alay, Pak, ya. Lalu Nabi Musa mengatakan, ditegur oleh Allah, wahai Musa, kamu lihatlah hakikat kalimat ini, lalu timbanglah dengan langit dan bumi. Apa yang terjadi? Diperjalankanlah Sayyidina Musa ke masa kiamat. Di saat itu ada orang yang dihisab. Ketika dihisab tiada amal baiknya, maka malaikat pengazab pun menyeret dia, sudah hampir di depan neraka. Allah berkalam, tunggu, engkau belum timbang kolbunya. Bedahlah jantungnya, bukalah kolbunya, apakah ada namaku di dalamnya. Malaikat pun tidak tahu jika kolbu menyebut nama. Itu nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Malaikat cuma tahu efeknya. Wah, merinding, berarti lagi zikir nih. Serius, Pak. Kecuali malaikat muqarrabin, dia bisa memandang, oh, di dalamnya ada nur. Dia hanya melihat nurnya, tapi dia tidak tahu apa yang dibaca. Ditimbanglah. Dalam hadis Imam Tirmizi, ada seseorang yang tidak punya amal, maksiat, tapi ternyata dia dulu pernah mendapat talqin zikir dari gurunya. Masuk kalimah la ilaha illallah dalam jantungnya. Jantungnya diambil, ditimbang dengan semua kesalahannya. Apa yang terjadi? Semuanya goyang. Lama-lama jantung yang ada nama Allah, la ilaha illallah, lebih berat daripada semua dosanya. Kagetlah malaikat azab, dia merasa tidak sopan. Dia serahkan ke malaikat rahmat, dibawalah masuk surga. Tapi dihisap dulu, hisapnya lama tuh. Sama KPK, kalau ada orang kena tuh 2 bulan, 3 bulan, setahun aja masih gantung hidupnya. Apalagi di alam sana. Dia selamat karena di kolbunya ada zikir bersanad. Maka wajib belajar zikir bersanad, wajib belajar zikir bersilsilah. Ambil dari ahlinya, kita selamat insya Allah. Gitu, Pak, ya. Yang memandang cuma ruh. Kalau tidak tahu ilmu ruh, tidak akan dapat memandang Allah. Cukup di kolbu, udah cukup, ya. Allah memandang kolbu. Yang memandang Allah siapa? Ruh. Jadi ketika Nabi sujud, Allah pandang kolbu Nabi, ruh Nabi memandang kepada Allah. Pandang memandanglah. Tapi apakah ada dua pandangan pada wujud Allah? Tidak. Sebenarnya di saat seorang hamba memandang Allah, Allah sedang meminjamkan sama dan basarnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan? Faja'alnahu sami'an basira. Dulu kalian belum ada, lalu kami pinjamkan sama kami, basar kami. Jadi kau memandangku karena aku pinjamkan pandangku kepada engkau. Engkau zikir kepadaku karena aku pinjamkan
alam semesta ini lisan engkau untuk menyebut namaku. Maka semua orang berzikir, tidak ada mengatakan ya Allah aku zikir. Dia selalu berdoa, a'inni ala zikrika, ya Rabb bantu. Minta bantu gak? Ya. Kalau Allah tidak bantu zikir, lidah ini tidak sanggup. Kenapa? Ismul Jalalah, nama Allah itu lebih berat dari langit dan bumi. Sekarang Bapak sebut dengan lidah yang sangat kotor itu, banyak maksiat itu. Maka wajib belajar ilmunya supaya itu masuk ke dalam qalbu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi, apa cukup?